Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, Ananda soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, anandaku semuanya, mengawali pagi hari yang cerah ini, mari kita semua bersama-sama membaca Bismillahirrohmanirrohim. Ya, anandaku, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita refresh lagi sejenak dengan tepuk PPK. Ya, oke? Pasti masih ingat kan tepuk PPK? Pendidikan penguatan karakter. Oke, kita mulai ya anak-anakku semuanya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes. Oke, kita ulang sekali lagi supaya lebih semangat lagi ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, oke, anak-anakku semuanya ya. Alhamdulillah, marilah kita mengawali pagi hari yang cerah ini dengan penuh semangat dan penuh keceriaan. Jangan murung-murung ya anak-anakku. Dan kita semua berdoa bersama agar corona ini dapat berakhir dengan segera, supaya kita dapat kembali bersekolah lagi dan ketemu dengan ustadz dan ustazah ya. Anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar apa yang kita lakukan pada pagi hari ini membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anakku semuanya, sekarang anak-anakku siapkan buku, pulpen, dan buku tema 4 ya. Hari ini kita sudah membahas atau sudah belajar tema 4 ya. Buka buku tema 4 anak-anakku. Tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Ya. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita anak-anakku semuanya, yaitu melalui membaca teks tempat hidup tanaman teh, siswa dapat menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan dengan benar. Yang kedua, melalui pemberian tugas, siswa dapat membuat peta pikiran tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dengan benar. Ya anak-anakku semuanya, buka buku tema 4-nya, subtema 1, halaman 1 ya. Ayo buka buku tema 4-nya, subtema 1 di halaman 1. Nah, tema 4 kita membahas, temanya itu berkaitan dengan pekerjaan ya. Sebelum kita bersama-sama membaca di halaman 1 anak-anakku semuanya, kita harus tahu dulu apa itu artinya pekerjaan ya. Pekerjaan adalah profesi seseorang. Profesi seseorang atau profesi yang dikerjakan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhannya ya. Seperti pekerjaan itu misalnya kayak ustazah, guru ya. Kemudian dokter. Kemudian
perawat, ya, pengusaha dan lain sebagainya, ya. Jadi semua pekerjaan itu baik guru, dokter, perawat, pengusaha dan lain sebagainya itu sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, ya anak-anakku semuanya. Jadi pekerjaan itu suatu profesi yang dilakukan oleh seseorang. Oke, lanjutkan. Buka bukunya halaman 1, tema 4, ya. Pada halaman 1 itu ada teks bacaan yang berjudul Tempat Hidup Tanaman Teh, ya. Ayo kita membaca bersama. Ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sejuk, berbeda dengan udara di tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Lani dekat perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari perkebunan teh. Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah berudara sejuk. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di berbagai wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor, Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo, Jawa Tengah, Malang, Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun, Sumatera Utara dan Kerinci, Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Wah, ternyata pohon teh ini ada manfaatnya juga ya, anak-anakku. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan ya. Masya Allah ya, anak-anakku, tanaman teh ternyata selain berfungsi sebagai bahan minuman yang kita konsumsi sehari-hari, ternyata teh juga dapat berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi ya. Mantap juga ini teh. Lanjut. Nah, anak-anakku semuanya, berdasarkan teks bacaan di atas ya, mari kita jawab bersama-sama pertanyaan yang di bawah ini ya. Jadi ada di halaman 2 ya pertanyaannya anak-anakku semuanya. Jadi kalian siapkan pulpen ya. Pertanyaan 1 sampai nomor 5 itu kita sama-sama jawab. Oke? Yang pertama, di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Jawab. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Jawabannya, pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter, dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah terkikis terbawa air. Selanjutnya anak-anakku semuanya, pertanyaan ketiga.
Apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Jawabannya, apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran akan berdampak pada jumlah produksi teh, anandaku. Ya, jadi tanaman teh tumbuh di alam dan hanya subur di tempat tertentu. Bila dikonsumsi besar-besaran dan terus-menerus, bisa saja kelestarian teh akan terganggu, ya. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Jawabannya, selalu menanam bibit tanaman teh baru bila sudah ada tanaman yang menua dan jumlah produksi daunnya menurun. Kemudian, menjaga agar tanah tempat menanam teh itu selalu subur. Pertanyaan terakhir yang kelima, apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur? Yang dapat dilakukan itu yang pertama, mengurangi pencemaran yang berdampak pada kesuburan tanah. Yang kedua, menjaga lingkungan. Dan yang ketiga, tidak berlebihan saat menggunakan pupuk kimia. Wah, ternyata pupuk kimia ini berbahaya juga ya kalau berlebihan digunakan ya, anandaku. Oke. Nah, dari bacaan dan berbagai pertanyaan yang kita sudah jawab anandaku semuanya, jadi kesimpulan dari pembahasan materi bahasa Indonesia hari ini adalah setiap tanaman yang kita konsumsi harus kita jaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Jadi pergunakanlah dengan seperlunya saja ya, anandaku. Oke, anandaku semuanya. Ustazah akhiri materi hari ini dan Ustazah akan memberikan tugas ya. Pada bukunya di halaman 4 ya. Kalau bukan halaman 4, halaman 5 ya, anakku semuanya. Jadi tugasnya, buatlah peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Jadi kalian buat peta pikiran tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Jadi apa sih pentingnya itu ya? Mengapa begitu penting ya? Jadi kalian boleh cari jawabannya lewat internet ya, lewat media-media lainnya, atau bertanya sama orang tua kalian ya, anak-anakku semuanya. Sebelum Ustazah mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini ya anandaku, Ustazah ingin sedikit memberitahu kalian, jangan lupa jaga kesehatan ya. Banyak minum air putih, hindari minum es, dan minumlah air hangat setiap hari. Kemudian anakku semuanya, rajinlah sholat 5 waktu. Rajin sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu itu akan menyelamatkan kita nanti di akhirat kelak ya. Jangan pernah malas sholat 5 waktu ya anak-anakku semuanya, karena ini wajib. Wajib artinya jika dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan berdosa. Mau tidak anak-anakku semuanya berdosa? Tidak kan? Oke, kita pasti semuanya ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, rajin sholat 5 waktu ya anak-anakku semuanya, dan ingat, patuhi orang tua kalian ya. Hargai mereka karena merekalah yang berusaha agar kalian menjadi anak yang sukses kelak dan anak yang soleh dan soleha. Oke anak-anakku semuanya, sekian Ustazah akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.